tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama semua katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Mari semuanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sorakan. Mari teman-teman lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari dengan imanmu nyatakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi pelindung. Kami tahu Tuhan, tahu lawanku tak berkuasa. Amin. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itulah ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Mari sama-sama kita injak. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Say, oh Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Mari teman-teman sama-sama kita tepuk tangan yuk. Haleluya. Mau berkuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itulah ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Panggil namanya Yesus. Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Mari sekali lagi. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat buat puji sembah Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita puji sembah Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Let's go.
Mari sama-sama kita sembah Tuhan, amin. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kasar-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Say, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Segala raja. Katakan haleluya. Mari sama-sama, dalamnya samudra, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, say, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa. Roh Kudus Kau turun, Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Say, segala raja. Karena kita percaya Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Say haleluya. Hanya Kau Raja atas segalanya, atas segalanya. Sebab hanya Kau Raja, hanya Kau Raja. Oh, atas segalanya. Katakan kemuliaan-Mu ya Bapa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Say, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Sama-sama katakan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Bapa, ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Sekali lagi, karena Engkau-lah Raja segala raja. Segala raja. Yes Lord, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Oke teman-teman, mari sama-sama kita persiapkan hatimu. Mari sama-sama kita mau masuk lagi ke dalam hadiratnya Tuhan. Oke teman-teman, mari sama-sama kita persiapkan hatimu. Sungguh kami ucap syukur Tuhan. Kalau Kau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami Yesus. Pada hari ini kami ingin memberikan pujian penyembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus, we worship You. Mari sama-sama dengan senap hati menyatakan, You put Your love on the line to bear away
glorious love, glorious love, lay waste to my sin with arms held high. Lord, I give my life, knowing I'm bound in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, mine. Come on, say it once more with arms held high. Lord, I give my life, knowing I'm bound in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm bound in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God. Mari sama-sama dan segenap hatimu nyatakan. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm bound in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. We worship you, Jesus. Mari sama-sama teman-teman pada hari ini berikan pujianmu kepada Tuhan. Sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah, Kau layak untuk ditinggikan. We worship you, Jesus. Mari sama-sama ungkapkan syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman sembah Tuhan. Ya Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ya Rabbi, 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 Rabbi. We worship you, Jesus. Sebab Kau yang layak untuk kami tinggikan, Tuhan. Namamu begitu dahsyat dalam hidup kami, Yesus. Kalau kami bisa ditemukan dalam kasih-Mu, kami sungguh ucap syukur, Tuhan. Haleluya. We worship you, Jesus. Come on, say it to the one who rescued my soul. To the one who has rescued my soul. To the one who has welcomed me home. To the
kami Tuhan. Kalau kami bisa diselamatkan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau buka isi hati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Wow, diberkati ya dengan pujian penyembahan hari ini ya. Saya percaya dimanapun kita berada, walaupun mungkin di rumah masing-masing, tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin semuanya. Oke, kita hari ini mau sama-sama dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu bersama dengan kami apapun keadaan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak Youth dan JC siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya biar setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat berguna bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, aku percaya setiap kita pasti hari-hari ini sedang menjalani kehidupan yang mungkin orang-orang rasa, aduh kayaknya berat nih, agak susah segala macam. Tapi aku selalu pikirkan kalau ternyata kehidupan kita ini seperti sebuah pertandingan. Pertandingan dalam pertandingan itu pasti ada tantangan, pasti ada halangan, pasti ada kesulitan. Tapi saya percaya di dalam setiap pertandingan pasti ada yang namanya kemenangan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata kalau dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita sedang menjalani pertandingan, tapi pastikan pertandingan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oke. Tema hari ini aku beri judul adalah Match Day atau hari pertandingan. Oke, langsung aja dari firman Tuhan ya saudara. Hari ini teman-teman firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24-27. Aku bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke. Teman-teman semua, hari ini kita mau belajar bagaimana setiap kita, anak-anak muda, JC dan Youth, bisa menghadapi pertandingan bersama dengan Tuhan. Karena aku percaya hari-hari ini, mungkin di tengah situasi yang kita hadapi, mungkin engkau rasa nggak mudah, mungkin engkau rasa ini pertandingan yang sulit, Kak. Tapi aku percaya, dengan kita mendengar firman Tuhan ini, kita bisa menjalani pertandingan bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, dalam sebuah pertandingan itu saya percaya nggak langsung yang namanya hari ini dikasih tahu tanding, oke besok tanding langsung siap tanding. Pasti enggak. Dalam setiap pertandingan pasti ada proses-prosesnya sebelum mulai dalam pertandingan. Nah, teman-teman, proses yang pertama yang pasti harus dijalani dalam sebuah pertandingan, seorang atlet harus melakukan apa? Yang pertama, pasti dia harus ada persiapan. Karena tanpa persiapan, pasti tidak akan ada hasil yang baik. Oke teman-teman, nah tadi firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Teman-teman, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa sebelum menjalani pertandingan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa sebagai seorang atlet? Adalah harus melatih tubuhku dulu, harus dilatih dulu. Karena kenapa? Kalau nggak dilatih, langsung misalnya kau pelari ya, nggak latihan dulu, langsung tanding lari, pasti dia akan kram. Karena kenapa? Karena dia mungkin nggak pemanasan, dia tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan tubuhnya, ototnya, dia langsung lari tanpa ada latihan, pasti akan kram, saudara. Dan oleh karena itu, firman Tuhan bilang gini, harus dilatih tubuhnya. Bukan cuma dilatih, tapi harus apa? Harus menguasai seluruhnya. Teman-teman,
dengan kita menguasai seluruhnya, seorang atlet ya, dengan seorang atlet menguasai seluruh tubuhnya, dia akan tahu di mana bagian letak kekurangannya gitu ya. Aku suka main game FIFA dan aku sering suka main career mode gitu ya. Dan kalau di career mode itu biasanya kalau teman-teman yang pernah main pasti pernah tahu kalau ada statistik seorang pemain pasti akan ada tuh ratingnya, semuanya ada lengkap gitu ya. Powernya berapa, speednya berapa, segala macam. Dan justru dengan itu kita bisa tahu kalau ternyata ini orang kekurangannya di speednya atau di powernya. Oleh karena itu harus dilatih terus supaya apa? Supaya power dan speednya meningkat. Nah, teman-teman, begitu juga dengan firman Tuhan ini bilang menguasai seluruhnya artinya apa? Artinya kita harus tahu di mana letak kelemahan kita. Misalnya dalam kita menjalani hidup kita harus tahu, aku lemah di sini, aku lemah di sini. Oleh karena itu harus kita latih untuk apa? Saat pertandingan nanti kita bisa menghadapi semua dan kita tahu ini kelemahan aku. Oleh karena itu aku harus latih terus supaya aku bisa lebih baik lagi. Aku percaya gini teman-teman, di dalam persiapan latihan pasti akan ada yang namanya jatuh. Itu pasti ada. Nggak mungkin latihan selalu mulus. Wah, aman-aman aja, nggak mungkin. Pasti akan ada namanya jatuh. Salah, apalagi salah. Pasti akan lakukan banyak kesalahan. Karena kenapa? Namanya juga latihan. Belum pertandingan sesungguhnya. Pasti akan ada namanya salah. Pasti ada namanya kurang. Mungkin kurang cepat, kurang jago, kurang akurat. Pasti akan ada. Bahkan mungkin saat latihan akan ada yang namanya kesal. Karena kenapa? Aduh, ini kenapa sih nggak bisa? Aduh, kenapa ini nggak bisa? Aduh, kok aku nggak bisa cepat? Mungkin engkau akan rasa kesal, emosi gitu. Tapi aku percaya, kamu emosi, kesal. Tapi biar kekesalanmu itu yang menjadi motivasi kamu untuk bisa lebih baik lagi. Nah, teman-teman, dalam fase engkau latihan, dalam fase hidupmu mungkin hari-hari ini engkau masih mempersiapkan diri untuk menuju ke dalam pertandingan. Kalau engkau jatuh, engkau salah, engkau kurang, jangan mundur. Karena kenapa? Dalam fase latihan, kalau engkau rasa, aduh aku salah, aduh aku kurang, dan engkau mundur, engkau tidak akan pernah bisa menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Dan pasti kalau engkau tidak masuk dalam pertandingan, mustahil engkau bisa mengalami kemenangan dalam hidup kamu. Oleh karena itu teman-teman, aku mau bilang gini, jatuh, salah, kurang, itu biasa. Tapi jangan terjebak di dalam kesalahan. Jangan terjebak di dalam kejatuhan. Bahkan jangan terjebak dalam kekuranganmu. Justru karena engkau tahu dalam latihan, engkau tahu, oke, aku jatuh di sini, aku salah di sini, aku kurang di sini. Justru dari itu, kamu semua harus belajar untuk apa? Untuk bisa lebih baik lagi. Teman-teman, dalam Alkitab ada 2 tokoh yang aku sangat suka ya teman-teman. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah Daud. Nah teman-teman, menarik nih. Tuhan Yesus, walaupun lahir ke dunia, jebret lahir gitu ya teman-teman ya. Tuhan Yesus nggak langsung melakukan pelayanan, melakukan mujizat. Enggak. Dia butuh berapa tahun? Ya lama juga, lumayan ya. 30 tahun dulu teman-teman. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan Yesus dari umur 0 sampai 30 tahun, dia sebagai manusia, dia adalah dalam proses persiapan menuju ke pertandingan yang sesungguhnya. Mungkin pertandingannya nggak terlalu lama, cuma 3,5 tahun. Tapi dengar, selama umur 0 sampai 30 tahun, Tuhan Yesus sebagai manusia pasti melakukan persiapan. Persiapan apa? Mungkin bagaimana dia bisa mendengar firman Tuhan, bagaimana dia bisa untuk taat tunduk sama orang tuanya. Itu mungkin adalah persiapan-persiapan dia untuk apa? Untuk bekal dia nanti. Bekal Tuhan Yesus pada saat nanti dia masuk dalam pertandingan. Dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, dia menyembuhkan banyak orang. Itu adalah pertandingan yang sesungguhnya. Tapi aku percaya Tuhan Yesus dari umur 0 sampai 30 tahun, dia juga melakukan persiapan, guys. Yang kedua siapa? Daud. Ini keren juga. Daud waktu diurapi Samuel, dibilang ini adalah raja orang Israel. Tapi dengar, nggak langsung habis diurapin, besoknya dia langsung jadi raja. Enggak. Bahkan nggak langsung besoknya dia hadapin Goliat. Enggak. Apa yang dia lakukan setelah diurapi? Balik lagi, bos. Balik lagi ngapain? Balik lagi jaga domba, ya kan? Main kecapi. Abis itu dombanya juga nyaut meh gitu kan? Dia main, Tuhan adalah gembalaku, gitu. Meh. Pokoknya itu gini teman-teman. Daud nggak langsung jadi raja, nggak langsung lawan Goliat, enggak. Dia balik lagi
Untuk apa? Untuk jaga domba-dombanya. Justru pada saat dia jaga domba-dombanya itu, dia lagi melakukan persiapan. Karena kenapa? Teman-teman tahu kan, pada saat menghadapi Goliat, di mana pada saat itu semua bangsa Israel nggak berani maju, tiba-tiba apa? Daud yang mungkin badannya kecil, masih imut-imut, dia maju. Dan dia bilang apa? Wah, ini siapa nih orang Filistin yang berani menghina umat Israel? Ini domba-domba aku aja yang biasa diganggu sama beruang, aku sikat singa beruang semua, apalagi ini orang Filistin aku hajar. Karena kenapa teman-teman? Karena dia sudah terbiasa dengan pada saat dia persiapan, dia juga cuma menjaga domba, mungkin dombanya diganggu sama binatang liar, dia hajar habis tuh binatang liar. Dan pada saat dia di pertandingan sesungguhnya, dia menghadapi Goliat di mana orang-orang lain takut, dia udah nggak takut lagi. Karena kenapa? Dia melakukan persiapan yang baik. So teman-teman dengar, dalam fase persiapan ini teman-teman, jangan terburu-buru pingin langsung, aduh kak aku capek, aku udah nggak mau diproses, aku udah gak kuat lagi kalau diproses, aku udah gak mau, aduh aku capek salah, aku capek jatuh. Jangan. Justru kenapa teman-teman? Ini adalah momen terbaikmu. Mungkin kalau hari-hari ini engkau dalam fase persiapan, engkau dalam fase mungkin masih berlatih untuk lebih baik lagi. Aku mau bilang satu, jangan cepat mundur, jangan cepat putus asa. Karena kenapa? Karena pertandingan yang sesungguhnya lagi menanti engkau di depan. Dan aku percaya teman-teman, saat engkau melakukan persiapan semua dengan baik, aku percaya engkau akan menjalani pertandingan yang luar biasa. Dan pasti engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Oke teman-teman, yang pertama tadi tentang persiapan. Nah, yang kedua teman-teman, jelas karena ini judul khotbahnya adalah match day, oke? Yang kedua adalah tentang pertandingan. Teman-teman, firman Tuhan tadi kita baca teman-teman, mengatakan gini, dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Teman-teman bayangin ya, kalau mungkin lagi lari gitu, lagi lomba lari ya. Itu yang lari bukan cuma kamu. Sekitar kamu juga sama-sama lagi berlari. Lagi sama-sama di gelanggang yang sama. Teman-teman teman-teman menghadapi pertandingan kehidupan teman-teman, percayalah bukan cuma teman-teman yang lagi menjalani pertandingan, tapi banyak orang juga sama lagi berjuang menghadapi pertandingan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang gini, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dengan kata lain apa? Firman Tuhan bilang gini, ya udah, kanan kirinya boleh lari, tapi ya udah kamu fokus aja lari begitu rupa. Jangan lihat kanan ke kiri. Aku percaya gini teman-teman, saat pertandingan jangan suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin saat kita lari gitu ya, kita lihat samping kita, ih dia kok sepatunya keren banget. Dan akhirnya apa? Kalian baper, ih aduh sepatuku gak ada apa-apanya, sepatu dia kok keren banget gitu ya. Saat engkau fokus ke dia, engkau banding-bandingkan dirimu dengan diri dia, percayalah, dia akan melaju cepat dan engkau akan melambat. Kenapa? Karena engkau fokusnya bukan lagi ke pertandingan, tapi engkau fokusnya kemana? Ke orang lain teman-teman. Sama mungkin kalau lagi lari, lihat kananmu, ih dia lari cepet banget, ih aku gak cepet. Lalu kamu merenung, kamu menyesal dalam pertandingan. Percayalah, kalau kamu lakukan itu, pasti kamu tidak akan bisa lari dengan maksimal. Karena kenapa? Fokus kamu bukan dengan pertandingan kamu, tapi fokus kamu ke orang lain, teman-teman. Sama seperti gambar ini, teman-teman. Teman-teman lihat deh. Kecenderungan kita manusia gitu ya, termasuk aku juga pernah lakuin ini, teman-teman. Bukan berarti aku sempurna, enggak. Aku juga pernah lakuin ini. Ada lagi nih, kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Betul nggak sih? Lihat gambar deh. Ada orang jalan kaki, lihat orang naik sepeda, ih keren banget kayak naik sepeda lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Terus dia tiba-tiba udah dapat sepeda. Udah dapat sepeda, udah seneng. Tiba-tiba yang naik sepeda itu lihat, ih ada mobil. Enak juga ya kalau punya mobil ya, nggak kena hujan segala macam. Ya walaupun mobil tua nggak apa-apa deh gitu ya. Terus akhirnya apa? Dia dapat mobil. Tiba-tiba dia lihat, ih ini mobil kayaknya yang sebelah yang warna biru lebih keren nih. Kayaknya nih AC-nya dingin nih. Aduh kayaknya enak banget kalau punya mobil itu. Mengeluh. Karena apa? Membandingkan diri sendiri gitu. Aduh kayak keren banget gitu ya. Akhirnya Tuhan kasih mobil biru. Tuhan udah kasih mobil biru. Dia lihat sebelahnya lagi. Ih ini mobil mewah. Mobil merah mewah banget nih. Kayaknya keren banget. Bisa kencang nih segala macam. Wah gak pernah puas. Akhirnya apa? Dia dapat mobil warna merah. Terus apa? Lihat mobil sport. Wah keren banget nih mobil sportnya nih. Kapan gua punya gitu ya. Akhirnya dia punya. Waktu dia punya, naik mobil sport, dia ketemu macet, dia lihat ke atas, ke langit. Wih ada helikopter, keren banget nih helikopter. Kapan gua punya helikopter?
Dengar teman-teman, kalau engkau terus membanding-bandingkan kayak gambar ini teman-teman, percayalah engkau tidak akan pernah puas. Dan saat engkau tidak akan pernah puas, engkau tidak akan pernah bisa untuk bertanding secara maksimal. Karena kenapa? Kerjaanmu adalah engkau selalu mengeluh dengan keadaanmu sendiri, teman-teman. Aku percaya gini, tiap orang yang mengambil dalam pertandingan pasti menguasai dirinya dalam segala hal. Sama seperti firman Tuhan itu bilang teman-teman. Saat engkau bertanding, pastikan engkau kuasai dirimu sendiri. Karena kenapa? Kalau engkau nggak kuasai dirimu sendiri, ya kayak tadi, engkau bisa syirik, engkau bisa nggak fokus, bahkan engkau bisa hilang arah. Karena kenapa? Engkau nggak menguasai dirimu sendiri. Engkau hanya membandingkan dirimu sendiri, engkau tidak bisa untuk mengontrol dirimu sendiri gitu ya. Bisa bayangin nggak sih kalau dalam pertandingan gitu ya, misalnya engkau lagi pertandingan lari gitu ya, tiba-tiba engkau nggak atur staminamu atau engkau nggak atur kekuatanmu berlari sehingga engkau pokoknya aku hajar terus, tiba-tiba baru meter keberapa gitu ya engkau mengalami kehausan segala macam dan engkau tidak bisa menguasai dirimu dan engkau bilang aduh aku haus, aku nggak kuat segala macam. Adanya apa? Engkau pasti akan aduh udah aku cari minum deh, aku capek, aku udah nggak mau tanding lagi. Karena kenapa? Engkau nggak kuasai dirimu. Teman-teman, aku mau bilang gini teman-teman, dalam pertandinganmu bersama dengan Tuhan, hal yang harus kamu lakukan adalah apa? Engkau kuasai dirimu. Engkau tahu di mana kekuranganmu, di situ engkau harus kuasai. Aku ngomong gini bukan berarti aku sempurna, no. Aku juga banyak kekurangan. Aku juga masih belajar sampai sekarang untuk bisa menguasai diri. Mungkin kadang-kadang aku masih emosi, kadang-kadang aku masih susah untuk bisa tahan diri gitu ya. Tapi dengar teman-teman, justru aku harus bisa kuasai diri aku. Aku mau kesaksian dikit. Aku waktu persiapkan materi ini teman-teman, aku buat PowerPoint. Dan tiba-tiba teman-teman, laptop aku nggak tahu kenapa jadi error dan nggak bisa save ini PowerPoint yang sudah aku buat, desain yang udah aku buat nggak bisa aku save sama sekali. Itu rasanya tuh kayak jengkel, kayak mau marah. Ini kan gue mau khotbah, ini kan gue mau khotbah gitu kan, kesannya keren banget mau khotbah gitu loh. Kok ini kok mati, laptopnya susah nggak bisa nge-save semuanya, kok jadi berantakan gitu ya. Tapi ternyata pada saat itu aku diem dan aku ternyata bilang gini, oh ini pertandingan yang sesungguhnya. Ini kamu mau pelayanan, dikasih ujian kayak begini, bisa gak kuasain diri? Dan jujur ya, pada saat itu mungkin aku marah, aku kesel nih, gimana. Tapi dengar, ternyata aku berdiam diri, aku tenang, dan ternyata aku pikir-pikir, oh Tuhan, maaf, ternyata aku salah. Dan ternyata apa? Aku udah ujian praktek langsung teman-teman. Sebelum khotbah ini aku udah ujian praktek langsung untuk apa? Untuk kuasai diri aku. Dan akhirnya apa? Saat aku tenang, aku coba lagi, aku restart, aku segala macam, aku buat ulang, dan ternyata apa? Semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya apa? Karena aku bisa kuasain diri aku bisa keluar sebagai pemenang teman-teman. Firman Tuhan dalam Titus 2:6 bilang gini, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Aku percaya teman-teman, semua pasti ada jalan keluarnya. Dengar, apapun masalahmu hari-hari ini, aku mau bilang satu hal, semua pasti ada jalan keluarnya. Asal apa? Asal kamu tenang. Kan firman Tuhan bilang sendiri ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan kamu berdoa, aku percaya teman-teman, kamu akan menemukan hikmat dari Tuhan. Kamu akan menemukan jawaban dari Tuhan. Tapi kalau kamu gak tenang, kamu panik, boro-boro kamu bisa berdoa teman-teman. Oleh karena itu, kuasain diri kamu. Kalau lagi emosi, usahakan diam gitu ya. Aku termasuk orang yang mungkin juga gampang emosi. Saat aku emosi, apa yang aku lakukan? Oke, aku coba diam. Karena kenapa? Kalau aku gak diam, aku makin hajar terus, aku makin ladenin emosi aku, pasti tidak akan ada jalan keluar dan pasti akan apa? Pasti aku akan stuck, aku akan buntu. Oleh karena itu, mendingan aku diam dulu, tenangin diri, kuasain diri aku, dan saat aku bisa kuasai diri, aku percaya Tuhan pasti akan kasih hikmat bagi aku. Kalau aku bisa, aku percaya teman-teman yang di rumah semua yang menyaksikan ini pasti juga bisa menguasai dirinya bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, poin terakhir teman-teman. Poin terakhir adalah tentang tujuan. Jadi habis dari persiapan, kita masuk dalam pertandingan. Nah, saat bertanding, kamu harus tahu tujuan kamu tuh apa. Jangan sampai kamu bertanding tapi kamu nggak tahu. Udah masuk dalam arena pertandingan, gue ngapain tanding ya? Untuk apa ya tanding ya? Ini kanan kiri ngapain nih? Nggak bisa. Kamu tanding, kamu udah tahu pasti apa tujuan kamu. Firman Tuhan bilang gini, sebab itu
Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Dengar teman-teman, firman Tuhan udah bilang gini, kalau seorang pelari, itu lari pasti ada tujuan. Nggak mungkin nggak ada tujuan lari kemana-kemana, nggak bakal finish. Apalagi petinju. Petinju kalau pukul sembarang nggak bisa pukul cuma gitu doang sambil merem. Mukul gini ya teman-teman ya, nggak ada tujuannya mau kemana. Pasti lawan tinggal ya elah capek deh, pum, dia langsung mati, langsung pingsan gitu teman-teman. Karena kenapa? Nggak ada tujuannya. Setiap kita teman-teman dalam bertanding pastikan kamu tahu tujuannya. Karena kenapa? Kamu udah melakukan persiapan yang maksimal dan kamu sudah masuk dalam arena pertandingan. Pastikan kamu harus punya tujuan yang benar. Untuk apa aku bertanding teman-teman? Aku percaya gini, tujuan anak Allah adalah apa? Memperoleh mahkota yang kekal. Aku percaya teman-teman, dalam kalian menjalani pertandingan hidup kalian masing-masing, pasti ada tujuannya. Dan tujuan utamanya adalah apa? Adalah memperoleh mahkota yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, aku mau bilang gini teman-teman, kalau hari-hari ini mungkin kau merasa Tuhan, aku dalam pertandingan yang mungkin sangat berat, aku dalam pertandingan yang mungkin Tuhan ini berat banget, aduh ini stage-nya berat banget, ini lawanku berat banget, aku bingung harus gimana. Aku bilang gitu teman, pastikan engkau tahu dan engkau mau fokus untuk tujuanmu. Karena aku tahu, aku percaya teman-teman, saat engkau mau fokus pada tujuanmu, pasti engkau akan mencapainya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjalani pertandingan kehidupanmu bersama dengan Tuhan, jangan suka mengandalkan dirimu. Karena kalau kamu andalkan dirimu, pasti kamu akan capek. Kamu pasti nggak akan kuat. Percaya kata-kata aku. Oleh karena itu aku suka kata-kata gini, saat aku turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi saat aku angkat tangan, Tuhan yang turun tangan langsung. Pastikan dalam setiap kehidupan kamu, dalam menjalani pertandinganmu bersama dengan Tuhan, angkat tanganmu berserah sama Tuhan. Tuhan, aku udah usaha yang terbaik, aku udah berlatih, aku sudah mempersiapkan semua dengan baik. Bukan berarti saat engkau berserah sama Tuhan, engkau gak berlatih. Enggak. Engkau tetap berlatih, engkau tetap persiapkan semua yang terbaik. Tapi pada saat pertandingan nanti, pastikan kau angkat tanganmu dan kau bilang, Tuhan, aku serahkan semua sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Dan aku percaya teman-teman, kalau engkau mau berserah sama Tuhan, Tuhan turun tangan dan pasti akan ada mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kalian. Oke teman-teman, terakhir gini, teman-teman coba lihat, mungkin teman-teman bisa baca lebih jelas lagi di Google atau apapun juga teman-teman ya. Teman-teman lihat ada seorang atlet pelari namanya Derek Redmond. Dia adalah pelari yang mungkin diperhitungkan, bahkan prestasinya mungkin orang sudah wah ini pelari luar biasa banget. Tapi apa yang terjadi pada saat dia lagi bertanding Olimpiade? Nah, kita lihat videonya teman-teman ya. Silakan menyaksikan.
Oke, teman-teman udah lihat ya teman-teman videonya. Bagaimana Derek Redmond yang penuh percaya diri dia mau bertanding, tapi apa? Di tengah jalan teman-teman, tiba-tiba dia mengalami cedera. Dia mengalami cedera dan pada saat itu mungkin secara medis, tim medis mau bilang udah selesai nggak bisa tanding gitu ya. Tapi apa? Derek Redmond bilang gini, aduh sakit gitu ya. Mungkin aku nggak bisa juara, tapi apa? Aku mau finish gitu ya. Dan pada saat itu dia mungkin merontak kesakitan gitu ya. Dia udah pincang segala macam teman-teman. Tapi apa teman-teman? Ternyata dari sisi tribun penonton ada seorang bapak-bapak yang mau lari untuk apa? Untuk menghampiri Derek Redmond. Dan ternyata itu bapak-bapak siapa itu? Itu adalah bapaknya Derek Redmond sendiri. Dan pada saat itu apa? Ayahnya datang dan ayahnya ngerangkul Derek Redmond. Dia bilang, udah nak, udah selesai ya, udah gak usah. Derek Redmond ngomong gini, Pak, aku mau finish. Walaupun mungkin aku gak juara, tapi aku mau finish. Dan akhirnya apa yang lakukan? Bapak yang ngomong apa? Oke, ayo kita sama-sama jalan. Dan akhirnya apa teman-teman? Bapaknya rangkul Derek Redmond. Jalan sama-sama, walaupun mungkin jalannya udah susah, tapi dirangkul sama bapaknya sampai apa? Sampai ke garis finish. Dan akhirnya apa? Mungkin Derek Redmond gak juara, tapi dia menjadi pusat perhatian dunia. Karena kenapa? Dia bisa menjalani pertandingan sampai garis finish. Walaupun dia mungkin mengalami sakit cedera, tapi dia bisa sampai ke garis finish bersama dengan bapaknya yang merangkul dia. Teman-teman, hari-hari ini teman-teman, mungkin engkau dalam pertandingan bersama dengan Tuhan. Mungkin kau lagi rasa, Tuhan aku capek, Tuhan aku udah gak kuat. Mungkin kau rasa, Tuhan aku mau mundur. Mungkin kau yang bekerja, Tuhan ini gimana nih pekerjaan sulit nih, aduh aku udah gak capek, aku udah angkat tangan. Mungkin kau yang mungkin di rumah kau lagi mengalami masalah, orang tuamu, aduh Tuhan aku udah angkat tangan, aku udah gak kuat. Ini pertandingan gini banget sih, aku gak bisa Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Dengar, hari-hari teman-teman, mungkin kau bisa sakit, mungkin kau bisa cedera dalam pertandinganmu, mungkin kau bisa merasa Tuhan kayaknya gak mungkin finish, Tuhan kayaknya gak mungkin selesai, Tuhan kayaknya gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa. Tapi dengar, saat engkau merasa gak bisa, saat engkau angkat tanganmu berserah sama Tuhan, aku percaya teman-teman, Tuhan yang akan berlari kepada kalian. Dan apa? Tuhan akan merangkul kalian. Dan Tuhan bilang gini, ayo jalan sama aku sama-sama sampai garis finish. Teman-teman, hari-hari ini teman-teman, kalau engkau rindu untuk bisa, Tuhan aku mau jalani pertandingan ini, aku mau finish bersama dengan Tuhan. Yuk teman-teman, aku mau bilang ini, serahkan semua hidupmu sama Tuhan. Dari awal proses persiapan sampai masuk pertandingan, sampai engkau mau sampai tujuan finish, serahkan semua sama Tuhan. Karena semua kemungkinan bisa terjadi, semua keadaan mungkin bisa terjadi, mungkin bisa keadaan baik, keadaan buruk. Tapi aku percaya teman-teman, saat engkau berserah sama Tuhan, tanpa engkau panggil-panggil, Tuhan sudah tahu kalau engkau butuh Tuhan, dan Tuhan akan datang untuk sama-sama merangkul engkau. Yuk teman-teman, yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Kalau hari-hari ini engkau merasa, Tuhan aku perlu engkau, pertandingan ini gak mudah, pertandingan ini sulit, tapi aku gak mampu Tuhan, tapi aku perlu engkau, aku perlu Tuhan yang bisa untuk sama-sama berjalan bersama dengan aku. Yuk angkat tanganmu yuk. Aku mau berdoa untuk teman-teman semua. Shikaya rana namaya, waya shita kapaya. Oh ya rana waya shita. Aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-temanku, Tuhan Yesus, teman-temanku JC dan Yu Tuhan, yang mungkin hari-hari ini merasakan pertandingan ini begitu sulit. Bahkan mereka merasa Tuhan, mereka mau mundur, mereka gak kuat, mereka capek, mereka gak mampu lagi. Tapi aku mau berdoa hari ini Tuhan, saat mereka mendengarkan firman ini, biar mereka diteguhkan dan mereka dikuatkan. Yuk teman-teman, yuk dengan tindakan imanmu yang mau menyerahkan hidupmu sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, gak mengandalkan kekuatanmu, angkat tanganmu di rumah masing-masing. Aku mau berdoa, Tuhan di setiap kami tangan-tangan yang terangkat, aku mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Biar kami tahu apapun yang terjadi, tantangan di depan sana Tuhan, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami, bahkan untuk bersama-sama membantu kami Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perkuat setiap langkah kami Tuhan. Saat kami menemui masalah, kami mau berkata Tuhan, kami gak mau menghindari masalah, tapi kami mau menghadapi itu bersama dengan Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, saat kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, dan kami akan menerima kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan. Aku percaya biar firman yang sederhana ini dapat menjadi berkat bagi setiap teman-temanku, dan teman-temanku dapat melakukan firman dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Semangat!